Halo kawan, jumpa lagi di channel Turunan Kismin. Gimana kabar kalian? Masih sehat jasmani dan rohani? Sehat? Sehat ya buat kalian. Gimana kalian makan masih 2 kali sehari? Jangan lupa tersenyum ya menghadapi hari esok. Walaupun terkadang menjalani hidup sangatlah berat. Kali ini saya akan membuat konten reaction yang seliweran di TikTok. Untuk sumbernya sudah ada di konten ini. Saya tegaskan ya, saya bukan pendukung siapapun di sini. Bukan pendukung membela Jokowi atau membela Roy CS. Saya hanya mereaction konten. Langsung saja kita lihat bersama. Ini yang tanggal 19 Maret setelah Pilpres 14 Februari 2023 menggeruduk KPU mengatakan bahwa Pilpres ini curang dan harus diulang. Kan sama. Nah sekarang kan mereka mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan bangsa ini ya. Kita lihat ada unsur heroisme di situ. Apa pahlawan kesiangan ini abang? Atau pahlawan yang salah persepsi? Bukan lagi kesiangan, pahlawan kepagian. Karena kita tahu Sunarko, kumis tebal. Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini ya Sunarko ini. Sunarko ya. Dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang ya kan. Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo dan kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarto kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Jadi Kak DJ izin ada pesan nggak buat Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan? Pesan untuk Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya itu yang selama ini menekan Pak Jokowi masalah ijazah palsu. Saya kasih satu pesan saja buat kalian. Kalian bersiap-siap ya, ukur ukuran baju ya, supaya nanti ketika kalian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara, polisi nggak usah susah-susah lagi milihin kalian ukuran bajunya berapa. Itu aja udah pesan saya. Oke, terima kasih Kak DJ. Pesan-pesan untuk Tifa, Roy dan juga kawan-kawan. Buat kalian Roy Panci CS ya, nggak ada ampun buat kalian, nggak ada ampun, no mercy ya. Kedepannya ini adalah penghakiman buat kalian. Menderitalah kalian tiap malam mikiri untuk besok datang nggak surat panggilan dari polisi ya. Begitu seterusnya menderitalah kalian sampai polis hakim menjatuhkan hukuman buat kalian 12 tahun penjara bahkan lebih. Bang, 1 menit bang. Pesan-pesan buat Roy, Tifa dan kawan-kawan bang. ya intinya ya kan, hadapilah kenyataan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat dengan pikiran yang cobalah waras. Dan juga siapkanlah 1 juta pengacara yang hebat-hebat dan bagus. Ya kan? Karena saya sudah melihat nih kerangkeng besi ini menurut ramalan Jayabaya sudah ada orang-orang di dalam kerangkeng besi itu. Ya, itu pesannya tuh teman-teman ya. Ada lagi bang kira-kira bang yang mau disampaikan? Ya, kepada kita bangsa Indonesia, saudaraku semua, kita yang berbeda agama, berbeda golongan, ras, kita adalah pemilik sah NKRI. Jangan biarkan 1 orang pun mengadu domba kita, mengintimidasi kita di tanah kelahiran kita yang indah dan hebat. Ayo kita terus jaga merah putih dan jaga NKRI. Jaga NKRI.
Ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam. Oh, kenapa barisan? Dendam dan belum move on. Dulu saya pernah sama-sama dengan mereka. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. dalam- Fufu Fafa. Oh, oke. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Karena negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju, kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Yang terlibat dalam itu kan Pak Roy Suryo dan teman-temannya. Ya. Ada yang lain lagi. Banyak itu ibu-ibu, maaf ya saya minta maaf, oknum-oknum relawan Anies semuanya. Berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu. Oknum-oknum, tidak semuanya yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kena Frit Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat koalisi. Itu dari dasarnya. Polisi apa? Ya itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya. Apa saya lupa grup itu. Koalisi Merdeka kah? Koalisi Kemerdekaan apa demokrasi kah? Apakah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dahulu civil society. Kami yang buat, saya yang punya gagasan. Ini pertama. Berarti ini murni pasukan sakit hati Barisan membenci sakit Jokowi hati. begitu. Ini keluarganya Dokter Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dokter Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih, parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya udah diteror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dokter Tifa siapa aja, keluarganya Dokter Tifa itu seperti apa dan siapa gitu gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dokter Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dokter Tifa ngomong kayak gitu gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir ini Dokter Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jangan sampai yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya massa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dokter Tifa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Nih kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat yang mana? Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah. Bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai bawa agama nih, mulai bawa muslimah-muslimahan nih. Ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian, ya udah lu adepin deh tuh. Lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan, ada. Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Dokter Tifa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapat teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dokter Tifa ini, tapi Pak Jokowi diem, baru belakangan ini tuh ya, Pak Jokowi ngambil tindakan gitu, baru kali ini selama ini dia diam. Sekarang Dokter Tifa teriak-teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapat teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dokter Tifa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar, Bu. Bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian. Bukan dengan cara memaki dan menginjak-injak harga diri seseorang. Ini dia Dokter Tifa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gua kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu. Tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter gitu. Gua tahu ya kalau Dokter Tifa itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gua kayak, kok sampai separah ini gitu loh, sampai perang dunia ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Orang Anies sejati itu, Tifa itulah. Kan dari kata-katanya bisa dilihat, Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Anies Palestina itu membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih
Kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Perang dunia ketiga butuh dia. Buat apaan? Perang dunia ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar ngapain? Dapat Nobel perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita nggak damai, orang-orang macam kayak lu. Pendukungnya aja modelan kayak lu. Gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai. Orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil. Menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian dunia gitu. Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Ngebela, mendukung, jadi followers, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Ini dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP tuh lewat nih sama dokter Tipa nih, kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tahu orang lagi bucin tuh susah, kagak masuk kuping kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana? Dokter disuruh menyehatkan pasien, lah dia pasiennya. Biar aja deh kata gue, biar aja. Wes angel cah iki, wes angel wong sito iki. Udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang dunia ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu? Buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara. Apa bagaimana sih, kagak paham gue. Gara-gara Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara (IKAD), Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Halo Besti. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws. Ngapain kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi? Giliran Pak Jokowi melawan kalian kebakaran jenggot semuanya. Walaupun kamu gak punya jenggot. Jenggot kamu di bawah. Bakaran kamu. Teriak-teriak di ingus. Manggil orang kayak begitu, dibiarkan teriak-teriak. Memberi edukasi yang buruk buat masyarakat. Ngapain teriak-teriak? Untuk apa kamu teriak-teriak di TV? Yang elegan dong, baru ditunjukin borgol, udah teriak-teriak. Takut kamu sama borgol? Bentar lagi mau masuk penjara kan? Takut lihat borgol? Mampus. Makanya jangan ngutak-ngatik orang baik. Jangan kamu cari kesalahannya orang baik. Jangan kamu cari-cari kesalahannya orang baik. Pak Jokowi itu walaupun tidak melaporkan kalian ke polisi, tetap dibela oleh rakyat.
kami pasti akan melaporkan kalian juga. Tapi lebih afdol memang Pak Jokowi yang melaporkan. Jadi kalian semua langsung masuk bareng ke penjara. Pakai baju oranye. Motiar kamu. Waktu itu bilang apa kamu? Kalian itu bilang apa? Saya tunggu, saya dilaporkan ke polisi. Saya tunggu. Dengan sombongnya kamu bilang. Kurnia, video kamu banyak beredar ya. Mulut kamu itu isinya belatung. Dan kamu juga datang ke UGM kan, marah-marahin mahasiswa kan? Hah? Kamu kan itu? Kurnia itu kan? Kurnia kan tuh? Hei Tifa, aku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya gak apa-apa di penjara. Saya penting tunjukin tuh ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu gak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian. Cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Gitu. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya. Udah hilang kalian itu. Tenggelamin ke laut. Dimakan ikan hiu kalian itu. Masih penting di penjara. Paling cuma 12 tahun. Lu masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun. Nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi, diam saja. Setelah selesai masa jabatannya, kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Pengen nantang kau Rismon, pengen nantang kau Roy, dan kalian semuanya gerombolan yang 5 orang itu sengaja gua hadirkan dari Jepang. Nih orang Jepang nih. Lo ngaku-ngaku S3 Jepang, dokter Jepang. Ayo. Apalagi beliau kemarin sudah ketemu di media mainstream. Ngomong apa sekarang? Sekarang YouTuber Nusantara mau bergerak melawan kalian. Mati kau. Jangan merasa orang diem saja. Jangan merasa masyarakat tidak bereaksi. Kalian semena-mena. Kalian seenak dia sendiri. Kali ini gua datangin semuanya. Polda gua datangin, semua ahli gua datangin, semua pengacara gua datangin. Ayo, Senin nanti gua susulin ke Polda. Nah, kali ini kita akan bahas kesarjanaan atau doktornya Rismon. Kaleng-kaleng apa asli atau justru mereka yang memasukkan dokumen semuanya itu. Nih, dari Jepang nih. Nanti pakai bahasa Jepang, Pak. Jangan pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya. Siap. Kebetulan gue didamping sama Bang Bill. Nih Bang Bill, ya, yang bongkar semua juga tentang dokumen kau Rismon. Mati kau sekarang, ayo. Bang, siap Rismon, Bang. Oke. Apa kabar buat teman-teman semua dengan YouTuber Nusantara? Di sini ada Bang Bill dan juga Mas Agri yang senantiasa menemani kalian para subscriber yang gelisah dengan bagaimana Pak Jokowi itu kemudian didiskreditkan, Mas Gibran kemudian juga itu dilecehkan oleh kelompok-kelompok yang mengaku atas nama keahlian keilmiahan, padahal semuanya adalah bodong. Bang Agri, di kesempatan malam hari ini kita ada 3 narasumber yang luar biasa. Sengaja kita hadirkan untuk mengajar mereka. Pertama kita yang di depan nanti. Yang pegang beliau. Berarti siapa yang di depan, siapa yang di depan. Kita kebetulan ada salah seorang tokoh yang cukup lawas berdomisili di Jepang, bahkan kategorinya udah jadi warga Jepang sebenarnya. Ada Bang Duri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke narasumber yang lain. Memang di Jepang, bagaimana kehidupan di Jepang? Kehidupan di Jepang itu penuh dengan artinya warna yang auranya itu memang positif. Oke. Dan orang-orang Jepang itu sangat
menghargai, terutama menghargai waktu, menghargai pekerjaan mereka, ya kan? Menghargai keluarga, dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Dan abang di Jepang berapa lama itu? Saya alhamdulillah di Jepang kemarin 9 tahun. 9 tahun. Iya. Memang syaratnya syarat ini seperti itu. Nah, tinggal tergantung. Nah, urusannya prosesnya kan ke KPU. Oh, jadi yang punya kewenangan untuk memverifikasi ke KPUD. Okay. Iya. Nah, sekarang KPUD membuka lagi nih. Apa namanya terbuka? Apakah ada yang protes masyarakat terhadap pencalonan Jokowi Ahok? Ternyata nggak ada apa-apa. Saya konfirmasi kepada KPUD pada saat itu ada Pak Yuri, ada Bu Dahlia, ada Pak Aminullah. Dia adalah komisionernya KPUD DKI pada saat aman itu. Waktu itu ya? Aman, nggak ada masalah apa-apa ya running. Dan pemikiran saya pada saat itu adalah dia sudah 2 kali jadi ketua wali kota. Ini agak membingungkan saya. Menurut saya ada sedikit cacat logika ya. Ya. Kayak dikatakan oleh Mas Bambang Bitor Suryadi ini bahwa ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012 menjelang Pilgub DKI Jakarta. Nah, tapi waktu di Solo jadi wali kota 2 kali itu kan dipakai. Iya. Jadi kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Mas Bitor ini ada apa gitu. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, geluduk tiba-tiba nongol ini berita ini gitu. Keluarlah berita ini. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Saya kemarin memberikan opini, Mas Pras, tolong dikonfirmasi apakah opini saya salah atau tidak, bahwa Bitor yang selalu diembel-embeli politisi PDIP ini yang disampaikan berkali-kali di media sosial itu tidak mewakili PDI Perjuangan, benar tidak? Ya, saya rasa benar. Kalau saya bicara juga, saya nggak mewakili PDI Perjuangan, tapi saya anggota PDI Perjuangan. Bitor pernah menjadi ketua umum Repdem. Ya, pada saat itu memang dapat SK dari Ibu Ketua Umum, iya. Tapi pertanyaan saya, apa kapasitas Pak Bitor seakan-akan mewakili daripada PDI Perjuangan? Sama-sama anggota loh kita sekarang, saya bilang begitu. Nah, saya sebagai kader PDI Perjuangan dan anggota PDI Perjuangan, ya saya bersikap, Pak, ini harus diluruskan. Artinya Mas Bitor itu masih jadi kader PDI Perjuangan, pegang KTA. Nah, kalau di aturan perundang-undangan yang saya tahu, dia kan pernah di KSP. Ya, salah satu direktur di sana. Ya, salah satu direktur itu harus menanggalkan KTA PDI Perjuangannya. Nah, apakah sekarang sudah mendapatkan KTA? Saya juga nggak tahu. Oke. Jadi Mas Bitor ini pernah menjadi direktur atau pejabat di KSP era Pak Luhut Bin Sarpanjaitan. Siapapun ya, mereka punya dan terkenal, ya, ada di media dan segala macam, itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih, Bang. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka, kan nggak ada juga, gitu. Ini nih, kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah, ya, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan, kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusinnya gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Nah, kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh, itu pekerjaannya ya, justru gitu kan. Jadi saya tidak mau bilang ada bohir dan segala macam, cuma kita pakai logika aja. Ya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu, Bang, untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Memang kalau kita pantau mobilitas mereka ya, khususnya 5 orang ini khususnya ya, sebagai tokoh sentral lah, nggak begitu, dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadila, Egy, nggak begitu. Apa sih pekerjaan mereka, kan gitu loh. Ya, kok bisa sebebas itu ya mereka dari kota ke kota, anggaplah melakukan survei, mencari data dan informasi dan seterusnya. Emang mereka mau keluar biaya sendiri, dan itu kan bukan biaya murah juga untuk mobilitas seperti itu ya kan, gitu loh. Nah, kalau memang mereka itu karyawan di sebuah institusi, ya entah swasta atau negara misalnya, emang bisa dia keluar jam kerja seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara logika aja benar.
mereka ini sebenarnya itulah pekerjaan mereka saat ini. Kalau yang 3 ini ya baru saya dengar karena urusan Pak Jokowi. Jadi kalau melihat untuk bangsa ini nggak ada track recordnya sih kalau mereka 3 gitu kan. Roy Suryo pun nggak ada track recordnya untuk bangsa ini ya. Jadi Egy Sujana abu-abu, nggak jelas kemana gitu kan. Abang saya satu itu. Jadi tapi satu hal, mereka itu kalau ditanya satu persatu, mereka pasti nggak akan bisa menjawab. Apa kerugian bagi diri mereka? Nggak ada. Mereka pasti nggak bisa jawab. Ya. Kalau mereka bilang untuk rakyat, sejak kapan kalian diangkat mewakili rakyat? Kan? Enggak kan? Jadi jangan suka bawa-bawa nama rakyat. Ada yang suka bawa nama umat gitu kan. Itu hanya untuk membenarkan pemikiran kalian gitu. Menanggapi yang lagi marak nih kemarin, ya bahwa polisi sudah SP2L surat penghentian penyelidikan laporan pengaduan mereka, yang mana dalam waktu dekat ini kita sebagai LSM Hajar Penjamin Rakyat akan melakukan suatu upaya gugatan perdata terhadap keputusan penetapan dari Barreskrim Mabes Polri atas pengaduan untuk Egy Sujana CS, yang dimana agar tidak adanya kericuhan dan kegaduhan lagi, kita minta agar majelis hakim nanti dalam gugatan perdata untuk menyatakan sah SP2L itu dan menyatakan punya kekuatan hukum, tidak bisa diganggu-gugat dan menghentikan polemik semuanya. Karena bagi saya seorang kepala negara yang mantan kepala negara, Jokowi itu bukan hanya mantan presiden, tapi adalah ayah dari wakil presiden. Jadi memiliki hak imunitas dan memiliki hak prerogatif hukum yang dimana tetap dijunjung tinggi, dihormati oleh negara. Belum ada presiden di Indonesia sebesar apapun salahnya, mau Brunei Gate, mau Bulog Gate, mau Pak Harto yang dijadikan tersangka, nggak mungkin. Selama Indonesia masih seperti itu, presidennya menghargai presiden sebelumnya, nggak akan pernah terjadi tersangka itu Pak Jokowi, kecuali Pak Jokowi ini penjahat, perang, atau koruptor yang ikut-ikut tertangkap tangan, baru kita bisa impeachment. Tapi kalau hanya perkara diduga palsu segala macam, tidak. Jokowi itu bisa memberhentikan Kapolri, bisa memberhentikan Jaksa Agung, ya. Jadi apalagi? Yang penting selama dia menjalankan sebagai presiden, Jokowi bisa menjalankan hukum tegak dan melindungi rakyat. Kenapa kalian cari-cari kesalahan Pak Jokowi? Kan kira-kira seperti itu. Nah, dan saya merasa terganggu sekali karena teman-teman ini untuk apa? Dan lagian dulu sudah Egy Sujana daftar bukan, cabut lagi. Mau ngapain? Besok lagi nanti sampai ada cucunya Jokowi akan memperjuangkan ijazahnya Pak Presiden yang sudah membangun negara ini selama 10 tahun. Nah, jadi kita akan minta sidang digelar lagi dengan tergugat kabar Barreskrim, Pak Jokowi, UGM maupun pelapor-pelapor itu. Silakan kita uji. Ya, kalau mereka merasa tertutup, dan saya yakin mereka tidak bisa membuktikan kepalsuan. Ini dugaan terkait ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka itu gimana, Bang? Nah, itu kan hanya framing aja buat Pak Jokowi aja, itu aja. Ya, oke, makasih. Tapi sejauh ini terakhir nih, Pak. Tapi sejauh ini dengan munculnya kembali kasus ini dinaikkan, apa nih dari pandangan kita akan akhiri, kita akan tutup di gugatan perdata. Nih, kawan-kawan silakan ngomong nih. Pak Jokowi ini pendukung gimana? Hukum. Ya, gimana? Ya, kita sebagai LSM Hajar Indonesia hari Senin akan mengajukan upaya hukum pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum, ya, yang kita akan menguji agar surat pemberitahuan hasil penghentian penyelidikan itu agar disahkan dan mempunyai kuatan hukum mengikat. Dan bagi pelapor-pelapor terutama Roy Suryo dan Egy Sujana itu yang telah melaporkan presiden kita itu, maka diberikan perlindungan hukum melalui gugatan itu agar tidak ada fitnah-fitnah yang mengarang Presiden Joko Widodo itu adalah ijazahnya palsu. Dengan dihentikannya penyelidikannya tersebut, maka terbuktilah laporan yang dibuat oleh mereka adalah fitnah, ya, yang menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Untuk itu kita akan segera menggugat para mereka ini yang melaporkan tuduhan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo. Mantan presiden. Mantan presiden.
Berarti ada rencana mau bikin laporan? Iya, dengan laporan tersebut yang ada SP2 itu yang penghentian penyelidikan, kita menggugat juga kabar reskrim, dan laporannya yang tidak terbukti atas dugaan tindak pidana fitnah dan pemalsuan pasal 263, maka kita mengajukan upaya hukum perbuatan melawan hukum agar mereka dihukum untuk ganti rugi. Kita tidak sebagai LSM ya, yang gugatannya berbentuk class action mewakili kepentingan umum masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia ini, agar presiden mempunyai hak imunitas dilindungi oleh hukum dan mempunyai hak privilege dalam melakukan segala tindakan